Bapak, Ibu, Saudara yang dikasihi Tuhan, kita bersyukur pagi ini kita kembali diberi kekuatan untuk kembali kita melaksanakan ibadah kita, meninggikan namanya, mengagungkan namanya. Sekalipun kita masih di era pandemi, sehingga ibadah ini dilaksanakan melalui streaming online, biarlah tetap menjadi kekuatan bagi kita. Kita akan melalui ibadah kita dengan kita menaikkan doa bersama. Segala puji, hormat, dan syukur kami naikkan ke hadapan-Mu Tuhan, oleh karena kasih dan kemurahan-Mu yang terus melimpah dalam kehidupan kami. Penyertaan-Mu sempurna Tuhan, kasih-Mu selalu baru setiap hari. Dan pagi ini kami rindu menaikkan pujian penyembahan kami hanya kepada-Mu Tuhan, pengagungan kami hanya kepada-Mu. Dan biarlah ini semua boleh menjadi dupa yang harum di hadapan-Mu, dan nama-Mu tetap ditinggikan atas seluruh bumi. Memberkati setiap saudara kami yang ada di rumah, yang menyaksikan ibadah ini Tuhan. Biarlah kasih setia-Mu tetap berkarya dalam hidup mereka masing-masing, dan melalui ibadah ini nama-Mu diagungkan, dimuliakan, dan mereka mendapatkan berkat dari Tuhan. Segala puji, hormat, syukur, kemuliaan hanya bagi-Mu Tuhan. Kami naikkan syukur di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Amin. Harapanku.
Bahkan sebentar ketika firman-Mu dibentangkan buat kami, Engkaulah Allah yang berfirman buat kami, meneguhkan kami, memberkati kami, menyembuhkan kami, dan menghapus bahkan membalut luka-luka kami. Engkaulah Allah yang melakukannya melalui kebenaran firman-Mu. Biarlah firman-Mu saat ini memerintah atas hidup kami, bahkan atas hidup hamba-Mu yang sebentar lagi menyampaikannya buat kami. Berfirmanlah Tuhan, kami siap mendengarkannya, dan terlebih kami siap untuk melakukannya. Kami naikkan syukur pujian ini, dan kami terima firman-Mu hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Amin. Shalom, selamat pagi saudaraku yang kekasih. Kita memulai ibadah pada pagi hari ini. Bersama-sama kita membuka Injil Yohanes pasal yang pertama. Injil Yohanes pasal yang pertama. Kita akan mulai dari ayat pertama dan seterusnya. Injil Yohanes pasal yang pertama, ayat pertama, demikian bunyinya. Pada mulanya adalah firman. Firman itu bersama-sama dengan Allah. Dan firman itu adalah Allah. Ini yang harus dipahami, dimengerti. Pada mulanya, sebelum dunia ada, sebelum jagat raya terjadi, semuanya masih kosong. Pada mulanya adalah firman. Ya, garis bawah ini. Firman, belum ada lain-lain. Firman. Apa artinya firman? Ya, saudaraku, apa itu firman? Firman adalah kata-kata yang terucapkan. Ya, kata-kata yang terucapkan. Dari mana? Dari yang mengucapkan. Paham? Pada mulanya adalah firman, dan firman itu bersama-sama dengan Allah. Bersama-sama. Bukan berjalan bersama-sama, menyatu. Firman dan Allah jadi satu. Siapakah Allah? Allah itu firman. Firman itu siapa? Ya Allah. Pada mulanya adalah firman, dan firman itu bersama-sama dengan Allah, dan firman itu adalah Allah. Ini yang manusia tidak mengerti, kemudian mengartikan dengan maunya sendiri, dengan pikirannya sendiri, dengan kemauannya sendiri, tidak mengikuti apa yang tertulis dalam Injil Yohanes pasal yang pertama, ayat yang pertama ini. Kalau begitu, siapakah Allah itu? Banyak hamba Tuhan manusia mengartikan Allah itu begini. Yang B, Allah itu begini. Semuanya itu adalah menurut pandangan manusia. Tetapi yang tertulis ini adalah Allah sendiri. Ditulis peristiwa itu. Ditulis kasih karunia itu. Ditulis firman itu oleh Rasul Yohanes. Sehingga Injil Yohanes dari antara ketiga Injil Matius, Markus, Lukas, Injil Yohanes tidak ada silsilah. Perhatikan ya. Injil Matius ada silsilah. Yesus itu begini. Anaknya ini. Apalagi Injil Lukas juga sama, ada silsilah.
Tetapi Markus tidak ada silsilah. Karena apa? Karena Markus mengambil pribadi Yesus adalah seorang hamba. Hamba itu tidak perlu silsilah. Seorang hamba itu tidak membutuhkan silsilah. Yang membutuhkan adalah bekerja, melayani. Itu seorang hamba. Tidak dipikirkan silsilah. Tapi Injil Yohanes tidak ada istilah hamba, tidak ada istilah keturunan silsilah dan sebagainya. Tetapi Injil Yohanes menulis secara langsung bahwa dia adalah firman. Dan firman itu bersama-sama dengan Allah. Dan firman itu sendiri adalah Allah itu sendiri. Dan di sini saatnya Allah menunjukkan, Allah memulai pekerjaan yang kedua, yang ketiga. Allah menciptakan manusia. Tetapi Injil Yohanes ini menjelaskan, bukan menciptakan manusia, tapi manusia itu diciptakan sebagai ciptaan Allah. Manusia itu menghidupkan. Kalau yang pertama adalah manusia yang mematikan. Tapi ini adalah manusia yang menghidupkan. Luar biasa. Dan firman itu telah menjadi manusia. Firman itu menjadi manusia. Dan dapat diraba, dapat dilihat. Ditulis peristiwanya dalam Injil Lukas. Ditulis peristiwanya dalam Injil Matius. Begitu terperinci, detail. Kapan dilahirkan, kapan, bulan apa, tahun berapa. Begitu jelas peristiwa sejarahnya ada. Tidak hanya asal nulis, tapi begitu jelas terperinci. Dan Injil Yohanes, firman telah menjadi manusia. Tidak perlu melalui proses kelahiran. Tapi pengertian Yohanes adalah firman itu menjadi manusia dan diam di antara kita. Pengertian diam di antara kita. Manunggal. Firman itu manunggal. Sehingga firman menjadi satu. Tuhan beserta kita, Immanuel. Satu-satunya murid Tuhan Yesus yang setia mengikuti peristiwa demi peristiwa sampai di Bukit Golgota, bahkan sampai mati pun Tuhan Yesus. Rasul Yohanes ini mengikuti dekat sekali, tidak jauh, sedangkan murid yang lainnya lari meninggalkannya. Tapi Yohanes ingin membuktikan bahwa dia itu adalah Allah itu sendiri. Dan ditulis sampai hari ini. Kita membaca dan kita bisa mengerti betapa besarnya kasih Allah akan dunia ini. Sehingga semua orang yang percaya kepada dia tidak binasa. Melainkan apa saudaraku? Beroleh hidup yang kekal. Ini Yohanes. Dan ada saksi lain yang mendahului peristiwa ini, yaitu Nabi Yohanes. Coba saya baca ayat yang kedua. Segala sesuatu dijadikan oleh dia. Segala sesuatu, apa saja, dijadikan oleh dia, oleh firman itu. Dan tanpa firman, tanpa dia, tidak ada sesuatu pun yang telah jadi dari segala yang telah dijadikannya. Tidak ada yang akan terjadi
Tapi ini kejadian sesuai dengan kehendaknya. Ayat yang keempat, dalam Dia ada hidup. Dalam firman itu ada hidup. Dalam firman itu ada tanda-tanda kehidupan. Kemudian, dan hidup itu adalah terang manusia. Di dalam Yesus, di dalam firman ada tanda hidup, dan hidup itu adalah terang manusia. Manusia yang sudah diterangi oleh firman, yang tadinya dikuasai kegelapan, diterangi firman, maka terang itu hidup. Dalam Dia ada hidup, dan hidup itu adalah terang manusia. Terang itu bercahaya di dalam kegelapan, dan kegelapan itu tidak menguasainya. Kegelapan tidak menguasainya. Saudaraku, hukum Taurat itu adalah hukum. Apa yang tertulis di dalam hukum Taurat itu adalah firman. Dan sampai hari ini, bangsa Yahudi, bangsa Israel berpegang pada hukum Taurat, yang dianggapnya hukum itu hidup. Perhatikan, saya jelaskan. Siapakah hukum Taurat itu? Siapakah firman yang tertulis itu? Kalau firman yang tertulis, kalau hukum itu yang dipercayai orang Yahudi sampai hari ini, tetapi orang Yahudi tidak datang kepada Dia yang hidup, tetap orang Yahudi di dalam kegelapan. Karena yang tertulis itu hidup. Dan sampai hari ini Tuhan mengatakan, aku bukan meniadakannya, tetapi aku menggenapinya seluruh hukum Taurat dan kitab para nabi. Coba bayangkan, berapa ribu tahun mulai Musa menerima 10 hukum Allah, dan bangsa Israel menganggap Musa ada seorang tokoh, seorang nabi yang besar. Hanya Musa yang bisa berdialog dengan Allah. Sehingga Taurat itu dipakai sebagai pedoman, suatu harapan supaya bangsa Israel tidak mati. Tapi apa yang terjadi? Apa yang diharapkan seorang tokoh Musa tidak memberi pengharapan apa-apa. Hanya meninggalkan 10 hukum Allah dan peraturan-peraturan yang ada. Sampai hari ini bangsa Israel tidak datang kepada firman yang hidup itu, maka mereka tetap di dalam kegelapan. Ini saudaraku, sampai hari ini hanya berapa juta manusia bangsa Yahudi yang percaya pada Yesus. Yesus datang ke bumi, Yesus lahir, menampilkan pribadinya, melakukan segala kebenaran firman Allah, dan ditentang oleh orang-orang Yahudi. Orang Yahudi tidak mau mempercayainya karena mereka begitu kuat berpegang pada hukum Taurat. Tetapi dia tidak mempelajari di dalam hukum Taurat itu ada kehidupan, yaitu firman yang hidup, yang sudah menjadi manusia. Dan dia tidak mau datang kepada dia, bahkan memusuhinya, bahkan membunuhnya, menolak Mesias. Apa yang terjadi, saudaraku? Bangsa Israel kehilangan arah. Sampai Yesus datang ke dunia, menunjukkan, menampakkan,
membuktikan bahwa dia itu adalah Mesias, menggenapi seluruh hukum Taurat dan kitab para nabi, dan tertutup bagi mereka karena mereka tidak percaya. Sampai hari ini agama Yahudi tetap konsisten agama Yahudi. Hanya berapa puluh juta saja jumlahnya. Tetapi kemurahan itu karena Yahudi menolak, maka Injil keselamatan beralih kepada bangsa-bangsa lain. Kepada keturunan suku Yafet, keturunan suku Ham. Maka di sekitar Israel, bangsa Israel, di situ ada tanah yang namanya tanah Kanaan, yang sekarang ditempati oleh bangsa Israel. Berapa banyak bangsa-bangsa kafir, suku Yordan, suku-suku yang lainnya dari keturunan Ismail, suku Palestina, kemudian suku-suku yang lain Amalek, dari Timur Tengah ada Yordan, ada negara-negara lain, Irak, Iran, Mesir, Arab, dan semuanya. Dan mereka bisa terima Yesus dibanding dengan bangsa Israel yang dijanjikan oleh Allah nanti Mesias akan datang dari tengah-tengah umatnya. Tetapi bangsa Israel menolak, maka kemurahan ini beralih kepada bangsa kafir, pada bangsa lain, dari Samaria, dari Syria, Damaskus. Banyak sekarang manusia-manusia, bangsa-bangsa lain menerima Yesus, percaya Yesus. Bahkan jumlahnya tidak hanya puluhan juta, ratusan juta. Belum negara dari Amerika, negara Asia, negara Afrika, negara Eropa, Australia, Indonesia. Berapa jumlahnya mereka mau menerima Yesus sebagai juru selamat. Dibanding bangsa Israel sampai hari ini hanya puluhan juta yang terima Yesus. Itu Alkitab sudah menulis. Dan zaman sekarang adalah zaman penggenapan firman Allah. Saudaraku, agama tidak menyelamatkan. Bangsa Yahudi, mereka diselamatkan jika mau datang kepada firman yang hidup itu. Selama mereka masih berpegang pada hukum Taurat, hukum yang dianggap tua, dianggap ini adalah tulisan Allah sendiri, tetapi tidak mau datang kepada Allah itu, tidak mau datang kepada Allah yang menulis. Pada mulanya adalah firman, firman bersama Allah, dan firman itu adalah Allah. Mereka tetap buta, tidak bisa melihat Allah. Tetapi saya dan saudara bisa melihat Allah hadir di dalam firman-Nya. Dan kita rasakan saat kita membaca firman-Nya. Karena firman itu hidup. Dan sampai hari ini kita terpelihara, kita hidup oleh firman. Saudaraku, saatnya sekarang ini adalah bagaimana kita, hubungan kita dengan Allah. Dibanding dengan bangsa Yahudi yang keras tengkuk, yang mengerti hukum, tetapi tidak mau datang kepada firman yang hidup. Sampai hari ini bangsa Israel tetap disayang sama Tuhan. Tuhan menantikan dengan sabar menunggu bangsa Israel mau percaya menerima Yesus. Kalau bangsa Israel sudah terima Yesus karena bangsa cemburu melihat seluruh bangsa bisa menerima kehadiran Sang Mesias, maka di kecemburuan bangsa Israel itulah awal kedatangan Mesias yang kedua kalinya. Sekarang dalam pengujian, sekarang dalam proses. Tapi banyak negara-negara lain yang tidak mengerti siapa itu Yesus. Ya,
Lihat di Tiongkok, di Cina, sudah berapa ratus juta dari sekian miliar mereka menerima Yesus. Mereka percaya, datang kepada Yesus karena mereka merindukan hidup. Bukan hidup yang sesaat sekarang, tapi hidup yang akan datang. Inilah firman yang menjanjikan hidup yang akan datang. Namanya hidup kekal. Nih saudaraku, masa-masa penuaian pertobatan di mana-mana terjadi. Dan kita bisa melihat, kita bisa membaca sendiri. Begitu teknologi, begitu canggih, begitu luar biasa. Seluruh manusia bisa melihat secara langsung perkembangan manusia di zaman akhir ini. Kalau kita baca di dalam Yohanes pasal yang ke-5. Coba. Yohanes pasal 5 ayat yang ke-39. Yohanes 5 ayat 39. Sudah? Ketemu? Injil Yohanes pasal 5 ayat 39. Saya baca. Ayat 39. Kamu menyelidiki kitab-kitab suci. Bangsa Israel menyelidiki kitab-kitab suci. Ini peristiwa 2020 tahun yang lalu. Yesus berhadapan dengan orang-orang Yahudi dan orang-orang ahli Taurat. Kamu menyelidiki kitab-kitab para nabi. Saya baca ulang. Kamu menyelidiki kitab-kitab suci, sebab kamu menyangka bahwa olehnya kamu mempunyai hidup yang kekal. Kasihan sekali. Mereka kusuk, mereka setia, mereka taat kepada hukum agama. Menyangka bahwa dirinya akan menerima hidup yang kekal. Karena sudah mentaati, melakukan hukum-hukum Taurat. Dia dipelajari sampai hafal. Ini Tuhan Yesus mengatakan ini. Kamu telah mempelajari segala kitab-kitab suci. Kitab suci yang ada pada itu adalah kitab Taurat. Kemudian berkembang pada zaman raja-raja, ada Raja Daud, Raja Sulaiman, dan raja yang lain. Maka para nabi-nabi bernubuat, Yesaya, Yeremia, Mika menubuatkan tentang Mesias. Ini dipelajari oleh orang Yahudi. Perjanjian lama adalah kitabnya orang Yahudi. Ada Taurat, ada Torah, ada Makabi, ada kitab yang lainnya. Dan mereka tidak mau datang kepada firman yang hidup itu. Kamu menyelidiki kitab-kitab suci, sebab kamu menyangka bahwa olehnya kamu mempunyai hidup yang kekal. Tetapi walaupun dikatakan kamu menyangka bahwa oleh kekal, tetapi walaupun kitab-kitab suci itu memberi kesaksian tentang aku, tentang Mesias, tentang anak Allah, tentang Raja Salem, tentang penasihat ajaib, tentang Raja Damai. Di dalam Alkitab itu tertulis tentang aku, tentang nama Yesus. Memang belum ada kata-kata Yesus. Tapi Mesias, Juru Selamat. Kemudian, namun kamu tidak mau datang kepadaku untuk memperoleh hidup itu. Menyangka kalau sudah taat berpegang pada hukum
Taurat, kitab suci, menyangka dirinya memperoleh hidup. Tapi demikian hidupnya bagaimana? Tidak semudah itu juga kan diberikan dengan cara-cara manusia. Ada prosesnya. Hidup kekal itu diberikan bukan dengan cara-cara manusia, tapi caranya Allah. Allah punya cara. Manusia tidak mengerti caranya Allah. Ada Alkitab ayat mengatakan Yesus adalah sebagai batu penjuru yang dibuang oleh tukang-tukang bangunan. Batu penjuru yang dibuang. Tetapi sekarang batu penjuru dipilih menjadi bangunan. Ini saudaraku. Memang di kalangan sendiri, di keluarga, di suku, di bangsanya sendiri, seorang yang seperti Yesus tidak dihargai. Bahasa Jawanya ora diajeni. Ditolak. Itu sudah lumrah, itu sudah umum. Tidak ada seorang tokoh atau dihargai di tempat kelahirannya. Tidak ada. Bahkan dihina. Masa-masa lalu diungkit-ungkit untuk menyudutkan, menyalahkan. Ya. Bahkan untuk mengeksekusi. Tetapi karena mereka menolak kehadiran firman, Yesus beralih kepada yang lainnya. Di mana mereka membutuhkan, mereka memerlukan suatu pertolongan daripada Tuhan. Tetapi pertolongan hidup kekal itu disia-siakan. Di sini dikatakan, namun kamu tidak mau datang kepadaku untuk memperoleh hidup itu. Tidak mau datang. Siapa yang salah kira-kira? Tidak ada yang salah. Alkitab sudah jelas. Kitab para nabi sudah jelas. Sampai hari ini Lebanon, Palestina yang konflik dengan Israel justru yang paling banyak menerima Yesus. Timur Tengah, Syria, Damaskus, Sudan, Yaman, Arab, Mesir. Banyak saudara kita yang sana menerima karena mereka membutuhkan hidup. Mereka haus, mereka paham, mengerti. Mereka belajar sendiri. Membuka firman Allah, membaca sendiri, dan mempelajari sendiri. Dan dipimpin oleh Roh Kudus sehingga mereka mendapatkan pencerahan. Dan dibuka hatinya sehingga mereka mengambil satu keputusan. Dan dikuatkan, ada keberanian dan mereka bisa bersaksi. Bayangkan berapa banyak hamba-hamba Tuhan di seluruh dunia sampai hari ini dibanding dengan bangsa Israel. Hanya puluhan juta yang bisa menerima Yesus. Dibanding dengan bangsa-bangsa lain yang merindukan kehidupan kekal. Dari suku-suku, dari keturunan Sem, Ham, Yafet. Dari keturunan Ishak, Yakub, Ismail, dan semuanya. Tersebar, membaur. Dan kita tidak bisa melihat lagi dari golongan mana. Tetapi firman ini tidak memerlukan suatu ras, DNA dan sebagainya. Siapa yang dalam Yesus ciptaan baru. Hanya darah Yesus yang bisa mempersatukan seluruh umat manusia di muka bumi ini. Coba Injil Yohanes pasal yang ke-8. Injil Yohanes pasal yang ke-8. Ayat yang Injil Yohanes pasal yang ke-8 ayat yang ke-54. Injil Yohanes pasal 8 ayat yang ke
54. Sudah? Mari saya baca. Jawab Yesus, "Jikalau aku memuliakan diriku sendiri, maka kemuliaanku itu sedikit pun tidak ada artinya. Bapakulah yang memuliakan aku. Tentang siapa kamu berkata Dia adalah Allah kami? Padahal kamu tidak mengenal Dia, tetapi aku mengenal Dia. Dan jika aku berkata, aku tidak mengenal Dia, maka aku adalah pendusta. Sama seperti kamu, tetapi aku mengenal Dia, dan aku menuruti firman-Nya." Ini Yesus menjelaskan sejelas-jelasnya kepada mereka. Dan Yesus itu dikatakan pada model firman. Firman itu bersama dengan Allah. Dan firman itu adalah Allah. Jadi sebelum dunia dijadikan, Yesus sudah ada. Sebelum Abraham ada, Yesus sudah ada. Bagaimana untuk membuktikan ini? Tidak ada manusia satupun dengan ilmu apapun tidak bisa membuktikan bahwa Yesus ada sebelum dunia ini ada. Lihat ini diberi contoh. Ayat yang ke 56. Abraham, bapakmu, bersukacita bahwa ia akan melihat hariku, dan ia telah melihatnya, dan ia bersukacita. Ya pasti marah orang Yahudi. Umurmu berapa sekarang? Belum 50 tahun. Nenek moyangku Abraham sudah ribuan tahun yang lalu. Kamu baru sekarang umur 50 tahun. Sebelum Abraham ada, aku sudah ada. Tetap mereka tidak mengerti, saudaraku. Ini kata-kata firman itu kadang-kadang manusia itu sulit untuk memahaminya. Mereka senang yang serba instan, mereka senang yang gampang-gampang. Musa tokoh. Ini Daud. Ini Saul. Ini dan lain-lainnya. Senang seperti itu. Tapi mereka tidak memberikan sedikit pun pengharapan. Mereka tidak paham itu. Tapi Yesus, sebelum dunia ada, Yesus sudah ada. Ini memberi pengharapan. Yesus itu bukan sekedar manusia yang seperti kita ini. Dia manusia surgawi. Dia tahu betul seluk-beluk surga. Dia tahu betul seluk-beluk dunia yang dijadikan ini. Dia tahu betul sifat karakter manusia. Tahu betul kebutuhan kita. Tapi kita tidak sadar. Saudaraku, kita berbahagialah. Jikalau di tahun-tahun ini kita masih diberi kesempatan untuk apa? Untuk terus membaca, belajar firman Allah. Supaya terus demi hari kita makin dewasa, kita makin dikuatkan. Pengharapan sih pasti pengharapan. Tapi selama kami masih di bumi ini, kita ada satu sukacita. Yesus dipermuliakan dalam kehidupan kita. Kita juga dipermuliakan di dalam Yesus. Aku dipermuliakan oleh Bapakku. Bapakku dipermuliakan oleh karena aku. Karena aku dan Bapa adalah satu. Kalau anak dipermuliakan, maka Bapa juga dipermuliakan. Kalau Bapa dipermuliakan oleh anak, maka anak dan Bapa itu sama-sama dipermuliakan. Ini sama dengan kita. Kalau kita mempermuliakan Yesus, mengucapkan Yesus, kita juga dihormati, dipermuliakan. Saudaraku, ini bukan kita noleh kanan kiri menyalahkan siapa-siapa dengan tuduh-tuduhan dan sebagainya, mencari kebenaran masing-masing dan tidak henti-hentinya. Penghujatan itu terus.
menerus. Kalau didengar oleh telinga, rasanya itu bukan manusia. Kata-katanya tidak seperti kata-kata manusia. Ini yang terjadi di medsos, yang terjadi penghujatan, penghinaan, pelecehan dan sebagainya. Nama Tuhan, nama Allah dipermain-mainkan. Seolah agama itu adalah suatu titik poin, suatu kepastian bahwa agama ini yang benar. Tidak ada agama yang benar, saudaraku. Tidak ada. Yang benar adalah firman Allah. Kebenaran firman Allah. Nih, sedikit lagi saya baca. Ayat yang ke-57. Maka kata orang-orang Yahudi itu kepadanya, umurmu belum sampai 50 tahun dan engkau sudah melihat Abraham. Kata Yesus kepada mereka, aku berkata kepadamu. Ini dialog ini, debat ini, saudaraku. Dan Yesus berusaha menjelaskan sejelas mungkin. Tapi orang Yahudi mempertahankan agamanya, keyakinannya. Karena bodohnya mereka, kurang pengetahuannya mempelajari tentang firman hidup itu. Dia taat setia kepada hukum, tapi tidak mau mempelajari firman yang tertulis. Yesus menjelaskan, terjadi perdebatan, saudaraku. Dialog yang luar biasa. Kalau sekarang mungkin debat kurir antara pendeta A, pendeta B, antara ustadz A, pendeta B dan sebagainya, terjadi perdebatan. Yang satunya menjelaskan sejelas mungkin, satu mempertahankan imannya, tidak mau menerima. Ya tidak ketemu, seperti ini tidak ketemu. Coba saya baca. Maka kata orang-orang Yahudi itu kepadanya, umurmu belum sampai 50 tahun dan engkau telah melihat Abraham. Kata Yesus kepada mereka, aku berkata kepadamu, sesungguhnya sebelum Abraham jadi, aku telah ada. Mau dibuktikan? Mau orang Yahudi perlu pembuktian? Tetap tidak mengerti meskipun dibuktikan dengan ayat-ayat. Meskipun dibuktikan pada mulanya adalah firman. Dan firman itu bersama dengan Allah. Dan firman itu adalah Allah. Lupa dalam Kejadian pasal pertama. Pada mulanya roh Allah melayang-layang. Tidak tahu siapa roh itu. Bangsa Israel tidak mengerti. Kemudian roh itu berbicara, jadilah terang. Siapa yang berbicara itu? Mereka tetap tidak mengerti. Yang tahu hanya Musa. Yang nulis adalah Musa. Kitab lain belum ada. Kitab Kejadian adalah kitab permulaan. Permulaan peristiwa kejadian bumi. Ditulis secara rinci oleh Musa. Bagaimana sekarang Pak ada agama lain yang mengklaim bahwa Allah telah berfirman begini, dan tidak ada bukti tertulis yang begitu jelas. Ujung-ujungnya adalah Taurat itu adalah induknya. Apa yang bisa kita perbuat? Ya seperti orang Yahudi ini pada Yesus. Apa yang bisa diperbuat Yesus? Coba ayat selanjutnya. Lalu mereka mengambil batu. Ujung-ujungnya ngambil batu. Apa saudara? Melempar Yesus. Karena sudah gregetan mungkin. Kalah. Terjadi anarkis. Nah ini ujung-ujungnya. Saya baca nih. Dulu sudah ada ya Tuhan. Lebih sadis lagi dulu. Melempari batu itu sudah suatu penghukuman, eksekusi. Rajam batu sampai mati. Jadi orang itu tidak kelihatan
jenazahnya kelihatan batunya menggudung tinggi, tertutup oleh timbunan batu. Ini coba kata Yesus kepada mereka, aku berkata kepadanya, sesungguhnya sebelum Abraham jadi, aku telah ada. Lalu mereka itu orang Yahudi, mengambil batu untuk melempari Tuhan Yesus. Tetapi Yesus menghilang dan meninggalkan bait Allah. Loh, ini di dalam bait Allah. Bait Allah seharusnya untuk memuji Tuhan, untuk menyembah Tuhan, untuk menerima hadirat Tuhan, dipakai untuk perdebatan. Tanya, dijawab, dijelaskan, tidak mau terima. Ya ini, ke dalam bahasa Jawa apa? Sok tahu. Apa? Keminter. Nah ini, bodoh tapi sok tahu, keminter. Nah ini, kalau sudah kalah, ujung-ujungnya apa? Tolah-toleh, ngambil batu. Untuk apa? Melempari Yesus, melempari firman. Sudah, gak gereja-gerejoan, gak ibadah-ibadahan, pindah gereja lain. Ya, sama saja, di sana juga begitu. Selama bait Allah ini dipakai untuk memuji Tuhan, mendengar firman, maka di situ hadirnya Allah di dalam ibadah itu, dalam bait Allah itu. Namanya bait Allah. Karena dipakai untuk perdebatan dan mereka tidak mau terima hadirnya firman, maka firman Tuhan, tidak tahukah bahwa kamu adalah bait Allah, kamu adalah bait Roh Kudus. Ini gantinya bait Allah secara fisik, bait Allah rohani. Allah tinggal, manunggal dalam hidup kita. Ini baru Injil Yohanes pasal pertamanya, berapa ayat. Nanti selanjutnya akan kami jelaskan secara berseri, saudaraku. Saya tidak mau comot sini, comot sana, tapi kita harus mengarah. Mengapa saya awali dari Injil Yohanes? Karena Injil Yohanes menulis bahwa Yesus itu sendiri adalah firman Allah. Coba kembali ke Yohanes pasal pertama tadi. Ayat yang selanjutnya. Injil Yohanes pasal pertama, ayat yang ke-7. Ia datang sebagai saksi untuk memberi kesaksian tentang terang itu, supaya oleh dia semua orang menjadi percaya. Ia itu bukan Rasul Yohanes, Yohanes Pembaptis. Dia menjadi saksi. Lihat, membuka tali kasutnya pun aku tidak layak. Ini Nabi Yohanes Pembaptis ini menjadi saksi akan hadirnya Juru Selamat, hadirnya Mesias. Ada saksinya, saksi hidup, yaitu Nabi, namanya Yohanes. Jadi Yesus, Juru Selamat, ada saksinya. Saksinya Nabi Yohanes. Dia itu terang, supaya manusia yang datang kepada dia, mereka mendapat terang. Nanti selanjutnya akan saya jelaskan. Ini saya teruskan baca dulu. Ayat 9, ayat 8. Ia bukan terang itu, tetapi ia harus memberi kesaksian tentang terang itu. Terang itu sesungguhnya yang menerangi setiap orang sedang datang ke dalam dunia. Terang itu menerangi setiap orang sedang datang. Sedang datang. Sedang perjalanan proses datang ke dalam dunia. Tidak ujuk-ujuk jelek bahwa syarat Tuhan Yesus sudah umur 33 tahun. Tidak.
proses seperti manusia. Karena firman jadi manusia lahir seperti bayi. Ada prosesnya sampai remaja, dewasa. Dan Yesus memulai pekerjaannya umur 30 tahun. Saudaraku. Ya, coba sekali lagi saya bacakan di dalam Galati pasal 3 ayat 26. Galati pasal 3. Galati pasal 3 ayat 26. Di situ ditulis oleh Rasul Paulus kepada jemaat di Galati ayat 26. Demikian bunyinya. Sebab kamu semua adalah anak-anak Allah. Ya. Siapa yang datang kepada terang itu disebut anak-anak Allah. Sebab kamu semua adalah anak-anak Allah karena iman di dalam Yesus Kristus. Nih. Kamu semua, siapa saja yang datang kepada terang itu disebut anak-anak Allah. Yohanes pasal yang pertama tadi dikatakan ayat yang ke-12. Ayat 11. Ia datang kepada kepunyaannya, setiap orang. Ia datang kepada milik kepunyaannya, tetapi orang-orang kepunyaannya itu tidak menerimanya. Yahudi tidak menerimanya. Ia datang kepada orang Yahudi. Firman datang kepada milik kepunyaan Yahudi, tidak menerimanya. Kemudian ayat 12. Tetapi semua orang yang menerimanya, nah ini baru beralih kepada bangsa kafir. Tetapi semua orang, dari suku, golongan apapun, dari Sem, Ham, Yafet, Ismail, bangsa-bangsa lain, negara mana-mana, tetapi semua orang, semua bangsa, tetapi semua orang yang menerimanya diberinya kuasa supaya menjadi anak-anak Allah yang anak-anak Allah, yaitu mereka yang percaya dalam namanya. Diberi kuasa. Kuasa apa? Menjadi anak Allah. Nih, siapapun mereka, orang-orang di muka bumi ini yang mau datang percaya pada dia, disebut anak-anak Allah, diberi kuasa menjadi anak-anak Allah. Titik. Namanya tertulis, ada kuasa, diberi kuasa menjadi warga kerajaan surga, menjadi warga anak-anak Allah. Namanya A, ini, alamat ini dan sebagainya. Ini saudaraku. Tidak hanya ngomong doang, tapi diberi kuasa, betul-betul kuasa. Kuasa apa? Kuasa ketebusan jadi anak-anak Allah. Dan maut, kegelapan tidak mampu lagi mengganggunya. Ya. Rom, coba. Sedikit lagi. Roma 5:10. Roma 5 ayat 10. Roma 5 ayat 10. Sudah? Surat Roma pasal 5 ayat 10. Ayat terakhir ini. Saya baca. Roma 5 ayat 10. Sebab jikalau kita ketika masih seteru diperdamaikan dengan Allah oleh kematian anaknya, lebih-lebih kita yang sekarang telah diperdamaikan pasti akan diselamatkan oleh apa, saudaraku?
apa? Hidupnya. Mengerti? Saya baca ya. Saya baca pelan-pelan supaya saudara mengerti. Ayat 10, perhatikan. Baca sendiri ya. Roma 5 ayat 10. Sebab jikalau saya ketika masih seteru diperdamaikan dengan Allah oleh kematian anaknya, kita ditebus. Dulunya menjadi musuhnya Allah, seterunya Allah karena kegelapan, ditebus oleh kematian Yesus. Ini kemurahan ya. Saya baca ulang. Ayat 10, coba dikatakan. Sebab jikalau saya ketika masih seteru, diperdamaikan dengan Allah oleh siapa? Oleh kematian anaknya, lebih-lebih kita yang sekarang ini diperdamaikan, pasti akan diselamatkan oleh hidupnya. Yesus kan bangkit. Kita ditebus oleh kematian anaknya, kita diselamatkan oleh hidupnya. Luar biasa, saudaraku. Kita pelajari terus ini. Saya rindu untuk membacakan terus Injil Yohanes ini, karena adalah Injil yang terakhir dari 3 Injil. Tidak ada silsilah, langsung pribadi Allah. Dan kita harus memahami itu. Kita tidak akan berputar-putar di halaman, tidak berputar-putar dalam ajaran-ajaran dasar, tetapi ini adalah pengajaran mempelai, pengajaran paling puncak. Bagaimana hubungan kita baik dengan Allah. Puji Tuhan. Kita akan lanjutkan minggu depan, minggu kedua. Kita tetap online, akan saya jelaskan lebih lagi sampai nanti minggu ketiga, bahkan minggu keempat kita akan seizin Tuhan melakukan ibadah secara tatap muka, offline. Puji Tuhan. Tuhan memberkati kita. Mari kita angkat satu pujian. Kalau saudara tidak tahu, dengarkan dan tirukan. Tiada kasih, terima kasih atas firman-Mu. Terima kasih atas firman-Mu Tuhan. Terima kasih buat sabda-Mu Tuhan. Terima kasih buat kuasa Roh Kudus-Mu menjadi pelita dalam hidupku. Aku bersyukur, aku bersyukur, aku bersyukur pada Tuhan. Aku bersyukur, aku bersyukur, sebab firman-Mu hanguskan hatiku. Aku bersyukur, aku bersyukur, aku bersyukur pada Tuhan. Aku bersyukur, aku bersyukur,
sebab firman-Mu hanguskan hatiku. Sebab firman-Mu hanguskan hatiku. Sebab firman-Mu hanguskan hatiku. Haleluya. Kami bersyukur Tuhan atas segala kebaikan-kebaikan Tuhan yang sangat luar biasa. Kami semakin mengerti, semakin dicelikkan mata hati kami bagaimana Engkau hadir di dalam hidup kami, memelihara, melindungi kami, memberikan pengertian-pengertian yang luar biasa, sehingga hati kami tetap tidak akan goyah oleh apapun. Kami sadar Tuhan, dunia ini tidak menentu, dunia ini tidak bisa diharapkan lagi untuk sesaat kami hidup di dunia ini, tetapi nantinya kami merindukan hidup yang kekal. Kami datang kepada firman yang hidup, firman yang memberikan kepastian, keselamatan atas hidup Tuhan. Terima kasih Tuhan. Terima kasih. Berkati kami, berkati pelayanan kami, berkati segala apa yang kami kerjakan, menjadi berkat. Apa yang kami kerjakan selalu disucikan oleh firman-Mu Tuhan. Karena kami tidak bisa lari dari semuanya ini. Tanpa firman-Mu kami mati Tuhan. Kami masih hidup, tetapi sebenarnya kami sudah mati. Tetapi sekarang yang ada ini, kami hidup oleh karena firman-Mu. Dan kami mau hidup oleh firman-Mu, mau hidup melakukan firman-Mu. Terima kasih Tuhan. Terima kasih memberkati kami semua. Sekarang kami mau berpisah, mau kembali ke rumah masing-masing, baik yang jauh, yang dekat, dimanapun mereka bertempat tinggal, dimanapun mereka berumah tangga, hidup nikah, pekerjaannya diberkati, usahanya diberkati, segala sesuatu diberkati, dan hidupnya menjadi berkat bagi masyarakat sekelilingnya. Dan disitulah nama-Mu dipermuliakan bersama-sama dalam keluarga kami Tuhan. Terima kasih, terima kasih. Kekasihku sekalian, pulanglah membawa berkat-berkat dari sorga, berkat-berkat yang kekal, berkat-berkat yang tidak habis untuk kami terima di dalam nama Bapa, Anak, dan Roh Kudus, yaitu Tuhan Yesus Kristus. Terimalah ini semuanya menjadi bagian berkat bagi kami. Dalam nama Tuhan Kristus kami sudah mengucap syukur. Haleluya. Amin. Anda telah mengikuti ibadah raya online GBT Shalom Nongko Jajar, Pasuruan. Persembahan dan persepuluhan dapat Anda serahkan di sekretariat gereja pada setiap hari Minggu pukul 9 sampai dengan pukul 11 waktu Indonesia Barat kepada para kolektan yang bertugas. Kiranya ibadah raya online ini membawa berkat bagi Bapak Ibu semua. Sampai bertemu di ibadah online minggu depan. Soli Deo Gloria.